Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita dari kelompok gak tahu berapa lagi bikin video sosiologi wawancara kebudayaan Jakarta. Selamat menyaksikan. Kerak telur merupakan salah satu kuliner Betawi yang populer hingga saat ini. Kerak telur biasanya dijajakan oleh pedagang di pinggir jalan atau saat momen perayaan tertentu, seperti perayaan Hari Jadi Kota Jakarta maupun Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kerak telur merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan dan telur yang kemudian disajikan bersama serundeng juga topping yang lainnya. Kerak telur umumnya dimasak menggunakan wajan dan dinikmati saat masih hangat agar rasa gurihnya semakin menggugah selera. Uniknya, dalam sejarah kerak telur, rupanya makanan ini diciptakan secara tidak sengaja. Dikutip dari salah satu laman, asal-usul kerak telur sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kerak telur ini nyatanya tercipta dari hasil percobaan sekelompok masyarakat Betawi yang tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejarah awal mula terciptanya kerak telur adalah dari omlet mie dengan rempah-rempah khas Indonesia. Berawal dari buah kelapa yang berlimpah, kemudian masyarakat Betawi mencoba mengolahnya menjadi beragam makanan. Pada saat Gubernur Jakarta dipimpin oleh Ali Sadikin, makanan khas Betawi ini mulai dipromosikan. Dalam perkembangannya, kerak telur dapat dijumpai di setiap harinya di beberapa kawasan di kota Jakarta. Pada tahun 1970-an, masyarakat Betawi mulai menjajakan kudapan ini di sekitar Tugu Monumen Nasional atau Monas. Kala itu, banyak masyarakat Betawi memanfaatkan tumbuhan kelapa yang ada di Batavia sebagai bahan dasar makanan tradisional seperti soto Betawi, nasi uduk, hingga kerak telur. Selain menggunakan baju pangsi yang sering dipakai oleh jawara Betawi kala itu, terkadang penjajah kuliner Betawi ini mengenakan baju sadaria. Baju sadaria berupa baju koko berkeras Shanghai. Dalam sejarahnya, pakaian ini terinspirasi pada budaya Tionghoa. Pada zaman penjajahan Belanda, kerak telur menjadi makanan bergengsi yang mahal dan hanya bisa disantap oleh masyarakat kalangan atas. Kemudian, seiring berjalannya waktu, masyarakat Betawi mulai memberanikan diri untuk menjajakan kerak telur dengan harga terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan tidak hanya yang ada di daerah Jakarta saja, di Pulau Jawa ataupun yang lainnya juga sudah ada. Dan untuk membuat kerak telur, alat yang dibutuhkan antara lain wajan khusus yang disebut telok. Adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah beras ketan putih, telur ayam, serundeng kelapa, daun bawang, bawang merah, lada bubuk, garam, dan minyak goreng. Dan pembuatan kerak telur cukup unik dan membutuhkan keterampilan khusus. Pertama, beras ketan putih direndam selama beberapa jam, kemudian dihaluskan. Selanjutnya, adonan ketan dimasukkan ke dalam wajan telur yang sudah dipanaskan. Telur ayam yang sudah dikocok dituangkan ke atas adonan ketan. Setelah itu, ditambahkan bumbu-bumbu seperti serundeng kelapa, daun bawang, bawang merah, lada bubuk, dan juga garam. Kerak telur kemudian digoreng dengan api kecil hingga matang dan berubah warna kecoklatan. Sejarah kerak telur yang tercipta secara tak sengaja merupakan salah satu contoh bagaimana makanan yang lezat bisa tercipta melalui kebetulan. Hingga kini, kerak telur tetap menjadi makanan khas suku Betawi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jakarta. Dengan keunikan rasanya dan cerita di baliknya, kerak telur terus menjadi daya tarik bagi wisatawan dan penggemar kuliner yang ingin merasakan cita rasa autentik Indonesia. Nah, teman-teman di rumah, kalian suka nggak nih dengan kerak telur? Kalian bisa komen-komen di bawah ya. Bapak sudah berapa lama Pak jualan kerak telur? Sudah hampir 10 tahun ya. Oh sudah. Kenapa Bapak lebih memilih berjualan kerak telur? Ya faktor kebutuhan aja. Oh iya. Kalau boleh tahu, dengan berjualan kerak telur, berapa penghasilan yang
Bapak dapatkan sebagai penjual? Ya nggak menentu sih, ya. Nggak menentu ya. Kadang ada, kadang nggak nentu ya. Gimana ya? Apakah menurut Bapak berjalan kerak telur menguntungkan? Ya bisa dibilang menguntungkan. Gitu ya. Kalau gitu, apakah menjual kerak telur itu ada komunitas ya Pak? Ada, kalau dulu sih ada, kalau lagi pas ulang tahun Jakarta ada. Kalau hari biasa ya ada. Oke, terus apakah Bapak ingat kapan Bapak bergabung dengan komunitas itu? Bapak gabung nggak? Oh, enggak. Oh, enggak guys. Apakah Bapak ingat saat belajar membuat kerak telur itu berapa lama? Wah, paling 2 hari juga bisa kalau cara bikin. Terus, apakah ada perubahan dalam hidup Bapak setelah Bapak berjualan kerak telur? Ya ada lah. Ya. Tadinya kalau di kampung kan kurang ada, nggak kerja, jadi kalau di sini jualan kerak telur ya lumayan. Ya udah Pak, makasih. Menurut Bapak, seberapa penting kebudayaan Jakarta ini dipertahankan, Pak? Ya penting banget sih supaya langgeng itu. Ya, supaya iya budaya. Terus, apakah Bapak sebagai penjual kerak telur tahu sejarahnya atau tidak, Pak? Kayaknya sih kurang tahu ya. Ya. Kasih, Pak. Apa kalimat atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda terkait dengan mempertahankan kebudayaan di Indonesia, terutama di Jakarta ini, Pak? Ya jangan malu-malu lah gitu, meneruskan kebudayaan Indonesia, terutama kerak telur itu kan zaman sekarang udah nggak, jarang sekali itu menjual kerak telur, yang apalagi anak muda itu. Ya. Jika ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait pembudayaan kerak telur ini, Pak? Ya harus dilestarikan lah, jangan sampai punah gitu. Apalagi kalau jualannya kan kalau di tempat itu suka gimana gitu, susah gitu. Nyari tempat. Jadi berharap bisa disediain tempat, terus dilestarikan juga buat kebudayaan kerak telur ini. Iya, iya. Terima kasih ya, Pak. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình.